Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Saya mengucapkan salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang baik, yang selalu mengasihi dan setia kepada kami. Kami bersyukur untuk berkat penyertaan Tuhan, perlindungan-Mu dari malam hingga pagi hari ini. Terima kasih untuk kesehatan, kekuatan dan segala berkat kebaikan-Mu. Pada saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Jamah hati kami Tuhan, agar kami mengerti dan taat melakukan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam Wahyu pasal yang ke-15. Saudara dapat membacanya secara pribadi setelah mendengarkan renungan ini. Saya akan membaca Wahyu 15 ayat 3 dan 4. Tertulis demikian. Dan mereka menyanyikan nyanyian Musa, hamba Allah, dan nyanyian anak domba. Bunyinya, besar dan ajaib segala pekerjaan-Mu, ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Adil dan benar segala jalan-Mu, ya Raja segala bangsa. Siapakah yang tidak takut, ya Tuhan, dan yang tidak memuliakan nama-Mu? Sebab Engkau saja yang kudus, karena semua bangsa akan datang dan sujud menyembah Engkau, sebab telah nyata kebenaran segala penghakiman-Mu. Saudara dikasihi Tuhan, orang-orang yang tidak takut akan Tuhan sekarang ini pada akhirnya akan mencapai suatu waktu di mana mereka akan takut akan Tuhan, yaitu pada saat akhir zaman, di mana segala sesuatu mencapai kesudahannya. Dalam Mazmur 111 ayat yang ke-10, di situ dikatakan bahwa permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Namun di dunia ini, saudara, tidak semua orang takut akan Tuhan. Ada banyak orang yang anti Tuhan dan mengucapkan kata-kata hujat terhadap Tuhan. Mereka bahkan suka menentang Tuhan. Mereka mengejek akan eksistensi Tuhan dan berusaha merendahkan orang-orang yang menaruh iman dan kepercayaan mereka kepada Tuhan. Sama seperti Firaun di Mesir yang berkata kepada Musa, "Siapakah Tuhan sehingga aku harus mendengarkan suaranya?" Firaun yang tidak takut, perlahan-lahan diperlihatkan kuasa Tuhan satu demi satu, melalui itulah yang membuatnya ketakutan. Dan sama juga seperti Belsyazar, Raja Babel yang menentang Tuhan, saat dia meminum minuman dari cawan yang telah diambil dari bait suci di Yerusalem. Saat itu ia sedang memuja dewa-dewa emas dan perak. Lalu tangan Tuhan dinyatakan kepadanya, dan semua keberaniannya menghilang, dan ia mulai gemetar ketakutan. Akan tiba saatnya di mana semua penduduk di bumi akan takut kepada Tuhan. Tapi ada dua jenis ketakutan yang terjadi. Pertama adalah ketakutan yang merupakan kekaguman akan kekuasaan dan kebesarannya, yang menuntun kepada ibadah dan penyembahan kepada Tuhan. Dan yang kedua adalah ketakutan seperti halnya sebuah teror yang mengarah kepada kutukan dan hukuman yang akan dialami. Di ayat yang keempat dari Wahyu 15 ini tertulis, "Siapakah yang tidak takut, ya Tuhan, dan yang tidak memuliakan nama-Mu? Sebab Engkau saja yang kudus, karena semua bangsa akan datang dan sujud menyembah Engkau, sebab telah nyata kebenaran segala penghakiman-Mu." Saudara dikasihi Tuhan, saat ini kita diingatkan melalui ayat-ayat ini agar kita hidup dalam takut akan Tuhan. Bukan takut jenis yang kedua, di mana kita mengalami kutuk dan hukuman akibat pemberontakan kita. Tapi takut jenis yang pertama, yaitu ketakutan yang berhubungan dengan kekaguman, hormat, dan kerinduan kita untuk memuliakan serta menyembah Tuhan. Di dalam pasal ini, saudara, kita membaca tentang orang-orang kudus yang telah menang
dan mereka menyanyikan pujian kepada Tuhan. Saat mereka hidup di bumi, mereka tidak takut kepada penganiayaan dan tidak takut kepada antikristus. Mereka tidak takut kepada iblis dan kepada segala kuasa kegelapan. Mereka hanya takut kepada Tuhan yang berkuasa untuk menghakimi. Murka dan hukuman Tuhan atas bumi pada akhirnya akan membuat setiap orang takut akan Tuhan. Tapi mari jangan tunggu saat itu terjadi. Biarlah saat ini juga kita menjadi orang-orang yang berhikmat dengan hidup takut akan Tuhan dan menyembahnya, percaya dan memuliakan Tuhan Yesus dalam hidup kita saat ini, agar ketika saat murka dan penghakiman Tuhan itu tiba, kita tidak takut dengan apapun yang akan terjadi, sebab kita aman dalam tangan Tuhan, kita selamat dalam kasih-Nya. Ketahuilah saudara, bahwa penghakimannya itu adil, dan Tuhan tidak akan membuat kesalahan dalam penghakimannya, karena Ia adalah benar. Ia akan menghakimi dan menghukum orang-orang fasik, dan menyelamatkan orang-orang benar, yaitu setiap kita yang percaya dalam nama-Nya. Mari kita hidup selalu dalam takut akan Tuhan, percaya kepadanya, dan setia di sepanjang umur hidup kita. Mari kita berdoa saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini, yang mengajarkan kepada kami, agar kami hidup takut akan Engkau, hidup dalam iman, dalam penyembahan kepada-Mu, hidup mengasihi Engkau dan setia dalam sepanjang umur hidup kami. Tolong kami ya Tuhan, supaya kami tidak mengabaikan Engkau, tidak memberontak terhadap-Mu, tapi selalu dengar-dengaran, taat dan tunduk kepada-Mu. Pimpin kami ya Roh Kudus, agar kami senantiasa hidup dalam jalan-jalan kebenaran-Mu ya Tuhan. Berkati kami di sepanjang hari ini dalam segala aktivitas kami. Pimpin kami dan berikan kami hikmat-Mu untuk kami mengerjakan segala sesuatu sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami berdoa mohon lawatan Tuhan atas setiap kami. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang sedang dalam pergumulan masalah Tuhan berikan jalan keluar. Kami percaya Tuhan menolong kami dan menuntun kami senantiasa ada dalam rencana-Mu, dan rencana-Mu itu pasti baik, pasti indah, pasti sempurna. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai saudara semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.